Kita masuk ke segmen olahraga MJ Listeners, prediksi Chelsea versus Dortmund. Dalam jadwal UCL 2023 babak 16 besar leg kedua, bisa saja mengarah pada kemenangan London Biru. Namun, siapa yang lolos ke 8 besar Liga Champions dini hari nanti? Pertandingan Chelsea versus Dortmund akan dihelat di Stadion Stamford Bridge pada Rabu 8 Maret pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nah, syarat lolos perempat final UCL 2023 bagi Chelsea adalah menang dengan margin 2 gol atau lebih. Ini terjadi ketika di leg pertama yang berlangsung di Signal Iduna Park, markas Borussia Dortmund. The Blues kalah 1-0. Di sisi lain, kuning hitam alias Dortmund hanya butuh hasil imbang di laga ini untuk lolos 8 besar Liga Champions. Dortmund tinggal mempertahankan agregat gol tunggal Karim Adeyemi di leg pertama. Perlu dicatat, agregat gol tandang tidak lagi dihitung. Maka jika nanti agregatnya sama, akan dilangsungkan babak tambahan sampai ke adu penalti. Dan untuk mendiskusikannya, saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Firzi Adrian Idris. Selamat pagi dan salam sehat, Bung Firzi. Ya, pagi, salam sehat juga Mas Jason dan semua pendengar. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih telah bergabung di Morning Traffic. Bung Firzi, pertandingan leg pertama babak 16 besar Dortmund ini hanya menang tipis loh, 1-0 atas Chelsea dan juga modal ini yang akan dibawa ke Stamford Bridge. Apakah Dortmund dapat mempertahankan kemenangan di markas The Blues? Iya, itu ya, pertandingan pertama memang skor 1-0, tapi sebenarnya kiper Gregor Kobel dari Dortmund menjadi man of the match laga. Dia menahan beberapa tembakan kuat dari para pemain Chelsea, terutama dari Enzo Fernandez jelang akhir laga. Jadi at any other time mungkin ini skor pertandingan bisa berubah. Chelsea memang lagi mengalami rentetan laga busuk mereka dan ini adalah salah satunya. Di semua kompetisi, setidaknya memang Chelsea kemarin kan akhir pekan sempat menang 1-0 tuh lawan Leeds. Walaupun menang, tapi itu hanyalah kali ketiga mereka dari 16 laga terakhir di semua kompetisi mereka menang. Dan bahkan itu kemenangan pertama di Premier League sejak 15 Januari. Ya tentu itu akan menjadi suatu suntikan moral bagi para pemain Chelsea, bagi para pemain The Blues. Tapi kita harus lihat apa yang Dortmund bisa bawa ke Stamford Bridge tadi, karena di Inggris sebenarnya Dortmund nggak punya rekor bagus ya. Mereka setiap kali bertandang ke Inggris mereka susah menang gitu. Mereka bahkan kalah 6 kali dari 7 laga di Inggris. Jadi ini yang faktor ini yang mungkin bisa berpengaruh di laga nanti, Jason. Iya, apalagi Dortmund datang ke London ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat kan pencetak golnya di laga pertama Adeyemi cedera. Terus Julian Ryerson terkena skorsing hasil pertandingan pertama. Ini tanggapannya melihatnya seperti apa nih, Bung Firzi? Iya, memang beberapa pemain kunci mereka hilang, tapi kita juga harus ingat bahwa mereka baru saja menang ya 8 laga beruntun di Bundesliga setelah mereka menang akhir pekan kemarin. Ini merupakan rekor klub dari yang mereka menyamai rekor klub dari musim 2011-2012. Dan pasukan Edin Terzic ini setelah Piala Dunia mereka juga menang 10 laga beruntun. Jadi memang kehilangan beberapa personel, mereka mungkin tidak bisa punya kualitas mendalam yang bisa menyamai para pemain tim utama, tapi setidaknya secara tim, secara kolektif ini kan memang Dortmund dari dulu kita kenal mereka punya Haaland, mereka punya Aubameyang, mereka punya Lewandowski, tapi sistem yang mereka pakai, sistem of play, struktur tim, formasi, dan yang terlebih adalah mentalitas yang mereka punya bisa membawa mereka sejauh ini ke hasil-hasil yang impresif tadi, terlepas dari siapa yang main. Nanti kita lihat apakah kehilangan beberapa pemain kunci seperti yang Mas Jason bilang itu akan berpengaruh banyak di Stamford Bridge, karena kita tahu Stamford Bridge juga sekarang lagi jadi atmosfernya lagi bisa dibilang lagi nggak mendukung juga bagi pasukan Potter dan kawan-kawan, karena banyak fans Chelsea yang kecewa dengan kedatangan Graham Potter. Mereka mengharapkan Potter bisa menusuk puncak Premier League dengan bekal belanja dia mencapai sekitar 600 juta pound, tapi mereka sekarang justru menjadi tim papan tengah di Inggris. Itu sebenarnya yang akan menjadi pengaruh bagaimana Stamford Bridge dan para supporternya akan berperan di laga nanti, Jason. Tapi skema yang akan diturunkan Edin Terzic untuk menghadapi Chelsea
dini hari nanti Ya. kan banyak pemain yang dibekap cedera dan skorsing. Apakah lini per lini Dortmund dapat menggantikan peran-peran yang ditinggalkan tersebut, Bung Firzi? Iya, kalau kita lihat memang Dortmund mungkin akan bisa bermain sebagai dalam formasi 4-4-5-1 lagi ya dengan Emre Can di holding midfield atau siapapun pemain yang bisa bermain di holding midfield. Oke, Adeyemi memang cedera hamstring dia sangat disayangkan dan juga kita juga harus ingat penyerang muda Youssoufa Moukoko juga sudah tidak tampil sejak Februari karena cedera ankle gitu. Dan memang ini yang membuat suatu kemalangan ya bagi para pemain Dortmund sendiri. Tapi setidaknya pemain-pemain seperti Marco Reus bisa tampil pada laga ini dan itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi para pemain Dortmund dalam menghadapi ya mungkin kita sekarang bilang tidak ada intensitas dari para pemain Chelsea dan kita akan lihat nih bagaimana para sang pelatih Terzic melihat kelemahan-kelemahan di lini belakang Chelsea karena banyak sekali kelemahan di tim Chelsea sekarang ini. Jason. Iya, Bung Firzi, di English Premier League, Ya. walaupun menang atas Leeds United Sabtu 4 Maret, Ya. tapi posisi The Blues di luar 4 besar. Emangnya The Blues ini kondisinya sedang naik turun atau bagaimana, Bung Firzi melihatnya? Iya, masih jauh banget ya mereka dari 4 besar ya. Bahkan sekarang kalau nggak salah mereka lebih dekat ke poinnya ke zona degradasi gitu daripada ke posisi 2 besar klasemen. Kita lihat memang itu tadi, walaupun mereka menang lawan Leeds kemarin, tapi itu hanya kemenangan pertama mereka sejak Januari gitu. Sejak Januari sudah jauh banget mereka tidak menang dan sekarang mencetak gol adalah masalah utama mereka, Jason. Mungkin itu yang membuat mereka dalam posisi ini karena mereka baru mencetak 24 gol sementara Erling Haaland sendiri udah 27 gol. Gimana nih satu pemain mengungguli torehan seluruh pemain Chelsea, itu pun pemain Chelsea yang mahal-mahal yang mereka beli gitu. Jadi kesulitan mencetak gol ini yang sangat mereka membuat terluka ya. Kai Havertz di depan yang sejak datang dia digadang-gadang sebagai the next big thing dari sepak bola Jerman. Di Chelsea saya rasa dia tidak bermain bagus karena memang Potter salah memakai dia ya, memakai peran dia. Dia memaksakan Havertz sebagai true attacker, sebagai penyerang tombak, di mana Havertz itu sebenarnya lebih nyaman bermain sebagai number 10, sebagai penyerang lubang atau sebagai false nine. Di sini beberapa diskoneksi yang terjadi antara Potter dan skuadnya. Potter ingin para pemainnya tampil dengan sesuai keinginan dia, tapi itu tidak cocok dengan karakter sang pemain. Setidaknya kemarin Chelsea dengan mengalahkan Leeds, mereka menemukan pakem bagus nih. Mereka kembali bermain di skema 3 back. Dan sekarang Reece James sudah kembali latihan. Reece James mungkin salah satu pemain paling penting bagi sistem Chelsea sekarang. Kalau dia bisa bermain di laga nanti, bermain sebagai wingback kanan dan Ben Chilwell main di wingback kiri, menurut saya Chelsea akan lebih solid ya, jelas ketimbang sebelum-sebelumnya dan juga pertemuan pada leg pertama gitu. Ya, Bung Firzi, di leg pertama Chelsea ini kan menguasai pertandingan 53%, jumlah tembakannya ada 21 dengan mengarah tepat ke gawang sebanyak 8. Betul. Tapi justru Dortmund yang dapat menceploskan bola ke gawang. Tanggapannya Bung Firzi? Iya itu tadi, Kobel dengan 7 penyelamatannya dan beberapa penyelamatan spesial dia, terutama yang saya ingat banget dari Koulibaly dari dalam kotak penalti dan juga Enzo Fernandez pada menit-menit akhir pertandingan. Any other time ini bisa jadi Chelsea yang keluar dari pertandingan dengan kemenangan ya. Cuman they have to take this defeat dengan kepala tetap tegak gitu karena sebenarnya mereka sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat bagus. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan itu pada leg kedua. Bisakah mereka mempertahankan momentum dari penampilan Chelsea, terutama babak kedua di Final Iduna, kemarin juga ketika menang lawan Leeds. Walaupun mereka tidak akan diperkuat Thiago Silva yang cedera, tapi kembalinya Fofana yang kemarin mencetak gol itu sebenarnya juga bisa menjadi
booster ya bagi para pemain The Blues. Apalagi itu tadi kembali kita lihat di game sudah pulih lagi dan penampilannya mendukung serangan luar biasa. Tinggal bagaimana Joao Felix dan Mudryk kalau dia dipercayakan, kemarin dia nggak main di sama sekali lawan Leeds. Semoga itu menjadi tanda-tanda dia akan main melawan Dortmund ini. Dan juga Kai Havertz lagi-lagi di depan. Kai Havertz yang melepas 4 tembakan kontra Dortmund tanpa mencetak gol, Mas Jason. Bung Firsi, tapi apakah kedua kesebelasan ini akan bermain terbuka? Mengingat di pertemuan pertama kedua kesebelasan tidak terlalu jauh dalam penguasaan bola, yaitu 53 berbanding 47. Tanggapannya Bung Firsi? Ya, kalau Chelsea kayaknya nggak ada hal lain selain mereka harus tampil all out ya, tampil berusaha mengejar skor, tampil sebaik mungkin demi mencari kemenangan 2 gol tadi yang udah dibilang sebagai syarat kelolosan ya. Sementara memang bagi Dortmund sendiri mereka kalau di Champions League relatif rada tight ya, rada ketat ya mereka. Contohnya, mereka sempat menang 4-1 lawan Sevilla di fase grup. Di laga tandang pun itu sangat bagus sekali. Tapi itu Sevilla yang masih Sevilla yang lama, bukan Sevilla di bawah Sampaoli. Setelah menang 4-1 lawan Sevilla itu, Dortmund sebenarnya hanya bisa maksimal mencetak 1 gol per pertandingan dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Champions. Jadi mereka emang nggak seluas itu musim ini. Apalagi mereka main melawan Copenhagen, tandang melawan Copenhagen itu mereka hanya bermain 1-1. Ini sebenarnya skor 1-1 cukup gitu bagi Dortmund untuk melaju dari babak nanti. Tapi apakah Chelsea seperti Copenhagen sekarang? Maybe gitu, kita nggak tahu dengan formasi dan dengan form Chelsea yang lagi ancur-ancuran sekarang ini. Ya, kita lihat adu taktik nanti pasti akan sangat menarik. Nah, terakhir Bung Firsi, berapa nih ball possession dan skor untuk dini hari nanti kira-kira prediksinya? Iya, menurut saya nggak heran apabila Chelsea menangin ball possession. Masalahnya bisakah mereka convert chances yang akan datang, yang akan pasti akan mereka ciptakan depan gawang. Tinggal bagaimana mereka kill the game aja, tinggal bagaimana mereka bermain tajam. Kalau mereka bisa dapat gol cepat, bukan tidak mungkin Dortmund terpaksa pancing keluar dan Chelsea akan bermain dalam transisi yang kalau kembalinya Reece James dan Ben Chilwell itu akan sangat bagus. Seharusnya Chelsea punya cukup, tapi mungkin saya rasa hasil imbang ya. Jadi keunggulan bagi Dortmund untuk lolos. Baik. Kita sama-sama lihat nanti bagaimana pertandingannya berjalan, dinamika yang terjadi di rumput hijau dan juga berapa skornya, apakah benar imbang. Terima kasih pengamat sepak bola Firzi Adrian Idris atas waktunya sudah memberikan pencerahan bagi penggemar sepak bola tanah air, baik pendukung Chelsea maupun pendukungnya Dortmund untuk pertandingan dini hari nanti. Terima kasih sekali lagi Bung Firzi, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.